Hai, gue Jo, aka Sasuke. Dan di sini gue mau ngomongin tentang dua hal, tapi sebelumnya gue mau curhat dulu, gue mau cerita dulu, dan kalian harus mendengarkan cerita ini. Jadi kemarin gue hampir meninggal gara-gara keselak cangkang kepiting. What the hell was that? Gue sebenarnya agak ragu buat ngomongin ini karena takut disebut kampungan. Karena gue jarang banget makan seafood. Dan kemarin malam somehow gue lagi lapar banget. Dan satu-satunya toko yang jualan pada saat malam itu cuma ada tukang seafood. Nah, gue lihat di warung abang-abangan itu ada displayan kepiting rebus. Dan long story short, karena gue lapar, gue beli kepitingnya tuh. Dan bear in mind, gue gak pernah makan kepiting yang masih berbentuk kepiting gitu. Jadi gue gak tahu cara makannya. Tapi biar keren, gue beli aja. Sesampainya di kosan, gue lapar, gue buru-buru makan kepiting. Kalau waktu bisa diubah, gue mau lihat tutorial YouTube dulu gimana cara makan kepiting dengan benar. Tapi ya gara-gara gak sabar dan lapar, akhirnya aku tidak melakukan itu. Lu tahu gak sih kepiting itu ada capit yang gede dan ada capit yang kecil. Dan gue tahu dagingnya banyak itu di capit yang gede itu. Jadi rencana bodoh gue pada saat itu, gue mau belah dua si capit yang gedenya itu. Dan setelah terbelah dua, aku sedotlah isinya. Aku hauk tuah daging di dalam capit tersebut. Saat gue punya rencana itu, gue berasa kayak Einstein anjir gue pinter juga ya. Terus gue belahkan si capitannya. Belahnya gak rapi anjing. Si retakan cangkangnya itu kemana-mana. Tapi ya gue mikir lah, yalah retakan kecil doang paling ngapa. Dan saat gue sedot, that's the moment I knew I messed up. Gue sedot, si daging kepitingnya itu gak kesedot, malah si retakannya tadi yang kesedot. Anjir, gue kira gue bakal mati anjir. Maksudnya kalau kita meninggal ya udah gitu, nggak bisa kerespon kayak si Subaru, respon ke checkpoint tertentu. Jadi ya guys, don't do stupid shit like me guys. Tapi ya udahlah, jadi pengalaman. BTW kemarin gue lihat satu postingan di Twitter, ada satu VTuber yang ngeluh ke viewers lamanya sendiri. Nama VTubernya Kayla Estella. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, tapi buat gue sendiri sih gue baru denger. Dia bikin cuitan kayak gini. Sorry to say, tapi aku kecewa sih ya. Kamu sering kuladenin, tapi tiba-tiba begitu. Aku tahu kamu viewer lamaku dan kelakuannya memang agak-agak. Tapi kali ini kamu kuben dari live streamku, makasih. Gak usah nonton kalau gak suka. Jangan main tiba-tiba serang gini, kamu nyindir-nyindir orang juga. Dan di sana dia ngekirimin foto percakapan di Discord. Dan the fact that gue ngeliat VTuber ngeluh, ngirim screenshotan di Twitternya. Oh shit, here we go again. Pasti ada sesuatu nih. Dan ya benar. Coba kalian lihat percakapan di Discordnya. Tulisannya kecil jadi gue bacain aja. Nama akunnya Raja VTuber, Edan Raja VTuber. Gue kira itu nama itu cuma ngasal doang ya. Itu cuma asal ketik Raja VTuber. Yay. Tapi somehow ini ada hubungannya sama teks yang dia ketik sekarang. Dia bilang kayak gini. Sebenarnya aku udah muak sama VTuber yang cuma ngandelin fan service. I mean, jika itu tujuan kamu buat jadi VTuber, mending jangan jadi VTuber, tapi jadi lonte. Wow, the L word. Ya kegunaan VTuber bukan buat birahi atau apalah gitu, tapi buat ngajak ngobrol. Karena jika rasanya VTuber yang kayak gitu cuman suka nganggep semua fans VTuber itu masuk, ya padahal aslinya enggak. Mending saran aku kamu jadi VTuber kayak gitu lebih baik pensi aja. Masih banyak anak di bawah umur yang harus dijaga dari unsur 18+. Ketika gue baca teks itu, ada satu pertanyaan yang terlontar di kepala gue. Pertanyaannya adalah, dia itu ngerti gak sih kata-kata yang dia ketik itu? Kayak fan service, terus tiba-tiba ada kata-kata maso. Dia tuh ngerti gak sih artinya anjir? Soalnya kalau kita baca lagi, fan service, quote on quote fan service yang dia maksud itu unsur 18+. Padahal seperti yang kita tahu, tidak semua fan service itu unsur 18+. Fan service itu ya tindakan yang buat nyenengin fans lo. Kalau misalnya di film ada Spider-Man No Way Home, itu film yang fan service banget. Tapi somehow di si otaknya si Raja VTuber, fan service adalah unsur 18+. Dan pesan yang tadi dibalas sama Faiz. Dia bilang, kenapa bang? Dan si Raja VTuber tersebut itu dia ngelanjutin curhatannya kenapa dia benci VTuber yang berbau 18+. Dia curhat-curhat dan dia bilang kayak gini. Dia tuh si Faiznya nanya dulu sebelumnya, siapa? Jadi siapa sih orang yang dicurhatin si Raja VTuber ini? Dan jawaban Raja VTuber, ya banyak, sekitar 80-90% VTuber yang kayak gitu. Anjing, itu 90% dari mana tuh datanya? Jadi kalau nyebutin namanya satu persatu ribet, tapi entahlah menurut
itu Kayla masuk apa enggak. Yang jelas aku lumayan benci VTuber yang suka karaoke, fan service, sama yang suka LGBT. Dan mungkin Kayla termasuk. Nah di sini karena dia ngomongin Kayla, ini alasannya kenapa sih Kayla marah karena ya namanya disebut. BTW gue gak ngerti kenapa dia gak suka karaoke. Karena ya VTuber karaoke itu tuh hal yang umum gak sih? Menurut gue ya nyanyi, karaoke, atau dancing itu skill dan hal yang sangat umum banget di kalangan VTuber. Karena balik lagi VTuber it's meant to entertain. Bahkan seperti yang kita tahu ya, Yago atau CEO Hololive yang mungkin kalian udah pada tahu semuanya, dia bilang kalau tujuan awal Hololive itu mau dimiripin kayak AKB48. Ya mana itu idol dan idol yang menari dan berjawab. Jadi aneh aja si raja VTuber kenapa dia gak suka VTuber yang karaoke. Dan karena dia nyebut nama Kayla, gue pun searching gimana sih konten-konten seorang Kayla di YouTube. Gue lihat VOD-nya beberapa dan ya gak aneh sih, dia kayak VTuber seperti biasanya. Jadi ya raja VTuber, the world is not revolves around you. Dia itu di teksnya ngasih energi kayak dia itu abis gunning, terus dia masuk ke dalam fase clarity, dimana biasanya orang-orang yang habis gunning itu langsung merasa bersalah dan lain-lain. Terus dia ngetik tuh teks kayak gitu, it's giving energy like that. Terus ngomongin soal VTuber juga, kemarin gue liatin satu postingan di X si Budi bukan Intel yang bikin gue lumayan kesel juga sih. Jadi katanya Buzzer sekarang pakai nama VTuber. BTW ini cuitannya, sekarang Buzzer pakai nama talent VTuber anjir. Tolong guys kalau lewat di blog mute aja. Terus dia ngeliatin foto-foto akun Buzzernya dan emang bener anjing. Akunnya pakai nama VTuber dan gue kesel dan lumayan heran juga. Herannya itu karena kenapa pakai nama virtual YouTuber yang dimana komunitas VTuber di Indonesia menurut gue masih niche, gak terlalu gede. Beda sama K-pop misalnya. Dan untuk itu gue gak tahu jawabannya ya. Mungkin kalian bisa tuangkan opini kalian di komentar. Coba kalian lihat akun-akunnya nih. Dan lucunya foto profil sama si VTubernya gak sinkron. Kayak contohnya ini, namanya Toa, pakai foto profil Mio. Terus ada akun pakai nama Regis, foto profilnya si Kanata. Terus kalian lihat foto ini, dia udah capek, udah gak ada effort buat at least ngasih foto VTuber. Ini foto random cewek-cewek dan hampir semua namanya sama, ditambahin San sama angka 12. Jadi dari sana mungkin gue beranggapan orangnya itu semuanya yang megang akunnya sama. Ini tuh gue kesal banget karena gue ngerasa komunitas kecil VTuber ini ke-invade sama buzzer-buzzer yang sama sekali gak ada hubungannya sama VTuber. Tapi sekarang ada berita baik, kalau misalnya akun-akun tersebut udah hangus ya karena memang langsung di-report. Orang-orang di komentar juga pada kesel. Mereka sampai ngetag Yago anjing, ngetag Hololive, kayak ngetag agensi. Tapi ya sebenarnya menurut gue gak usah diladenin sih kayak ginian, gak worth it. Paling gitu aja, kalian hati-hati kalau mau makan kepiting ya, jangan sepertiku. Jadi ya udah, bye guys.